Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus tentang penemuan seorang wanita yang sudah tidak bernyawa dan sulit dikenali. Ditemukan di sebuah perkebunan tebu daerah Kediri. Namun mirisnya saat ditemukan, wanita itu pun dalam kondisi melahirkan bayi. Siapakah wanita tersebut dan siapa yang menjadi pelaku pembunuhan? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari seorang pria bernama Arif berusia 34 tahun. Pada saat itu jam 14.00, Arif sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya yang berlokasi di kebun tebu Desa Siman, Kepung, Kabupaten Kediri. Di tengah-tengah aktivitasnya, Arif pun mencium aroma yang tidak sedap sangat menyengat. Sontak aktivitas itu pun terhenti ketika menemukan sosok seorang wanita dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dan bagian vitalnya terlihatlah keluar bayi setengah badan. Arif segera menjauh dan berlari menemui perangkat desa yang laporannya pun diteruskan ke pihak kepolisian. Saat polisi tiba di lokasi, polisi pun segera melakukan evakuasi kepada tubuh korban. Dari hasil olah TKP polisi sementara, jika tubuh korban diperkirakan sudah berada di lokasi sekitaran 2 hingga 3 hari yang lalu. Dengan kondisi wajah yang sudah menghitam, tubuh yang bengkak, dan mata menonjol keluar sulit dikenali. Dugaan sementara jika korban akan melahirkan. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya korban pun melahirkan anak perempuan berusia 5 bulan di lokasi tersebut. Dugaan itu lantaran ditemukan adanya ceceran darah di lokasi perkebunan tebu sekitaran tubuh korban ditemukan. Tubuh korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian pun menghimbau kepada warga masyarakat jika ada yang merasa kehilangan sanak keluarganya diminta untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun tidak bisa memastikan penyebab korban meninggal dunia dan menunggu hasil forensik dari pihak rumah sakit. Pada sisi lainnya, polisi pun menyebarkan informasi tentang ciri-ciri korban, yakni usia kisaran 30 tahun, tinggi badan 170 cm, rambut ikal panjang 46 cm, hidung pesek dan berkulit putih, dalam keadaan hamil dan sudah melahirkan. Informasi itu disebarkan oleh polisi melalui flyer dan sosial media. Akhirnya, usaha polisi pun sangat efektif dan berbuah hasil. Ada satu keluarga melaporkan telah kehilangan sanak keluarganya dan merasa jika ciri-ciri korban mirip dengan sanak keluarganya yang telah hilang, lalu meminta keluarga korban untuk datang ke rumah sakit dan mengenali korban secara langsung. Pada saat tiba di rumah sakit, dan benar saja jika tubuh yang ditemukan itu adalah Retno Wulandari berusia 28 tahun, asal desa Sukoharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Menurut keluarga, korban Retno ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara yang memiliki karakter keras kepala dan tertutup dengan masalah pribadinya. Hal itu sengaja dilakukan lantaran Retno tidak mau jadi beban keluarga dengan masalahnya. Diketahui anak yang dilahirkan itu merupakan anak ketiga dari korban. Sebelumnya korban ini pun sudah memiliki 2 orang anak, tetapi satu anaknya diadopsi oleh orang yang berdomisili di Malang. Meski tidak ada firasat apapun mengenai Retno, namun terakhir kalinya dia masih berjualan batagor dan membantu tetangga membuat bakpao, di mana Retno pun harus berjuang sendirian menghidupi dirinya dan anaknya yang masih berusia 4 tahun setelah pisah ranjang dari suaminya yang bernama Bisri Mustafa. Ternyata sudah 5 bulan Retno pun pergi dari rumah dan memutuskan untuk ngekos di Desa Tulungrejo, Pare. Sejak itulah keluarga besarnya pun tidak pernah lagi bertemu dengannya. Mirisnya, pihak keluarga baru mengetahui jika Retno hamil dan melahirkan saat mengetahui Retno telah meninggal dunia. Atas meninggalnya Retno,
dia pun meninggalkan buah hatinya yang masih berusia 4 tahun. Di mata keluarga, jika suami Retno adalah sosok yang jahat, kasar, dan sangat temperamen, sering marah-marah dan melakukan KDRT lantaran pernah mendapati bibir Retno bengkak dan badannya pun penuh dengan memar. Diduga suaminya telah melakukan KDRT. Meski begitu, Retno pun tidak pernah menceritakan penyebab keributan tersebut dan lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Prahara rumah tangga dan kegundahan hatinya pun dituangkan lewat sosial media bernama akun Ati Ambyar, di mana dirinya pun mengungkapkan sering bertengkar dengan suaminya dan kebingungan mencari pekerjaan dalam kondisi hamil. Karena dia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana sejak pisah ranjang itu, suaminya pun tidak pernah memberikan nafkah. Dengan adanya beberapa keterangan dari kondisi rumah tangga korban, polisi pun menduga jika suami korban terlibat dengan kematian dari sang istri. Namun polisi pun tidak memiliki bukti atas keterlibatannya, sehingga polisi menggali keterangan dari suami korban untuk bisa mengkerucutkan kepada pelaku kejahatan. Saat diwawancara oleh polisi, Bisri sang suami dari korban mengaku sudah pisah ranjang dengan korban sekitar 6 bulan sebelum korban meninggal dunia, di mana sang suami menceritakan meskipun mereka sudah pisah ranjang, tetapi mereka masih sering berhubungan badan. Namun saat polisi menanyakan apakah bayi yang dilahirkan itu anaknya Bisri, dan Bisri pun menolak serta menampik dan meragukan jika itu adalah anaknya. Bisri pun menceritakan jika sebelum menikah korban ini sering open BO. Lantaran cinta, Bisri pun menikahinya. Dan setelah menikah, Retno sang istri masih tetap melakukan pekerjaan terdahulunya. Bahkan sang suami pun pernah mendapati adanya pesan mesra di ponsel sang istri, sehingga keributan rumah tangga pun selalu terjadi. Lantaran tidak diakuinya jika anak itu adalah anaknya, polisi pun segera melakukan tes DNA guna memastikan siapakah ayah dari bayi malang tersebut. Dugaan jika pelaku pembunuhan ini adalah suami korban dan menguat saat ada pemilik kosan di mana korban ini tinggal. Pemilik kosan mengakui jika sebelum korban ditemukan tidak bernyawa, Bisri sang suami datang ke kosan dan meminta kunci kamar untuk mengambil barang-barang milik korban. Lalu pemilik kosan pun sempat bertanya keberadaan dari Retno. Namun Bisri mengakui jika Retno sudah minggat entah kemana. Polisi segera mendatangi rumah dari Bisri dan berhasil menemukan adanya beberapa barang-barang pribadi milik korban istrinya. Polisi meminta Bisri untuk datang lagi ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut mengenai barang-barang tersebut. Polisi melihat dari pengakuan Bisri mengenai kehidupan dari sang istri dan menguatkan dugaan jika Retno adalah korban pembunuhan. Pihak kepolisian pun mulai mendalami setiap pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan kepada Bisri. Hingga akhirnya Bisri pun tersudutkan dengan pertanyaan dari polisi. Dan dia pun mengakui jika dialah orang terakhir bersama dengan korban istrinya. Bisri mengaku kematian korban tidak disengaja. Dengan adanya pengakuan itu pun, Bisri dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan polisi merubah dari wawancara menjadi interogasi kepada suami korban guna mencari motif dari pembunuhan ini. Dari hasil interogasi itulah diketahui jika motifnya adalah cemburu dan sakit hati. Korban memiliki hubungan dengan banyak laki-laki. Kecurigaan itu pun muncul saat mengetahui jika sang istri telah hamil dan kehamilan istrinya pun tidak diharapkan oleh suaminya. Padahal yang meminta Retno untuk menghentikan program KB adalah Bisri. Dari kehamilan itu, Bisri menduga jika itu bukanlah anaknya dan mencurigai korban masih melayani tamu meskipun dalam kondisi hamil. Dan Bisri pun kembali mendapati adanya pesan mesra di ponsel korban. Semua bermula pada tanggal 26 Maret 2023 jam 18.30 petang harinya. Pelaku menjemput korban istrinya di kosannya yang berada di Jalan Flamboyan, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri. Korban meminta diantarkan untuk bertemu dengan seseorang. Namun saat di dalam perjalanan itu, keduanya pun terlibat keributan. Pelaku yang sudah emosi langsung tancap gas motor yang dikendarainya. Korban pun sempat mengeratkan pelukannya ke tubuh pelaku. Lalu pelaku memukul tangan korban agar melepaskan pelukannya itu, hingga membuat ponsel korban pun terjatuh.
Dan korban yang tidak mengenakan helm pada saat itu terjatuh juga dari motornya hingga tidak sadarkan diri. Pelaku yang menyaksikan itu pun menggendong tubuh korban lalu menaikkan tubuh korban ke atas motornya dan mengaitkan jaket ke tubuh korban agar tidak terjatuh, lalu melanjutkan perjalanan. Namun pada saat itu, tubuh korban pun kembali terjatuh dari motor dan untuk kedua kalinya, pelaku kembali menaikkan tubuh korban ke atas motornya. Bukannya membawa korban ini berobat, pelaku malah membawa korban ke perkebunan tebu di mana korban ini ditemukan. Dan pada jam 21.00 malam harinya, tibalah mereka di lokasi. Setelah itu, pelaku membuang tubuh korban di lokasi tersebut dan meninggalkannya begitu saja. Sementara hasil pemeriksaan forensik ditemukan adanya cedera berat pada bagian kepala korban dan bayi itu pun lahir yang diduga akibat adanya peregangan otot setelah korban meninggal dunia. Hasil DNA dari bayi itu pun belum keluar. Meskipun pelaku mengaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, namun pelaku tetap terjerat dengan pasal pembunuhan. Lantaran menduga ada kesengajaan dari pelaku membahayakan nyawa korban yang membuat korban terjatuh serta tidak membawanya ke rumah sakit. Dengan adanya kejadian ini pun hukuman 15 tahun telah menantinya. Guys, kalau dalam bahasa Sunda, dipoyok, dilebok, sudah tahu istrinya bekerja begituan, dijelek-jelekin, dimaki sampai di KDRT, tetapi bukannya diceraikan, masih saja dijalani. Kalau pria normal saat mengetahui istrinya open BO, pasti sudah ilfil. Gua sih curiga jangan-jangan suaminya ini bertugas untuk antar jemput istrinya bertemu dengan pelanggan. Ya, itu sih dugaan gua aja ya guys. Untuk kesekian kalinya, pekerja open BO berakhir dengan cara mengerikan. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan serta dikuatkan iman agar tidak terjatuh pada kehidupan open BO. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?